Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di video kali ini setelah minggu kemarin kita nggak ada learning journal gitu ya, karena kita sehabis melaksanakan UTS. Jadi ini first time kita kembali setelah UTS. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hari-hari kalian berjalan dengan lancar ya. Kali ini seperti video-video sebelumnya, yaitu kita akan membahas pertemuan kemarin, dimana pertemuan kemarin itu adalah membahas mengenai point of view dalam film dokumenter. Kalian penasaran gak sih point of view dalam film dokumenter itu kayak gimana? Nah, sebenarnya point of view dalam film dokumenter itu sebenarnya kan point of view itu kayak pandangan ya, inti gitu kan. Nah, point of view itu sudut pandang, angle kita, kayak mendapatkan angle baru sesuai dengan perspektif masing-masing individu gitu. Jadi point of view atau sudut pandang ini didapatkan sesuai dengan perspektif dan pandangan dari setiap individu, karena kita kan beda-beda ya. Kita mandang satu benda aja nih beda-beda setiap orang gitu. Nah, terus untuk mendapatkan angle ini kita ada beberapa poinnya gitu ya, dimana kita bisa melihat dari hal yang kita rasa, hal yang kita lihat, hal kita lakukan, dan apa yang kita pikirkan. Dari empat komponen itu akan membuat kita mendapatkan point of view dari suatu hal atau suatu objek gitu. Nah, emang sih point of view itu perspektifnya berbeda-beda gitu. Jadi sesuai apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan gitu ya. Tapi tidak menghilangkan eksistensi dari film dokumenter sendiri, dimana kalian pasti tahu dong, film dokumenter itu film yang dibuat sesuai dengan fakta, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, setelah itu juga kita membahas mengenai empathy maps. Empathy maps sendiri penting gitu ya dalam pembuatan film dokumenter, dimana dengan ada empathy maps itu menyelaraskan strategi, keinginan, dan kebutuhan target pelayanan, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan respon dari suatu isu gitu. Nah, dengan adanya pemetaan maps ini juga membantu kita untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Terus kita bisa melakukan survei dengan baik, survei sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kita inginkan gitu ya, atau kayak bisa lebih mendalam gitu lah mendapatkannya. Lalu selain itu juga kita bisa bekerja dalam pembuatan film dokumenter dengan adanya pemetaan maps ini, bisa bekerja dengan produktif dan efektif gitu, dimana kita tidak sia-sia mengeluarkan biaya yang sedemikian itu, karena kita mendapatkan hasil yang luar biasa gitu. Jadi pemetaan ini sangat penting. Selain itu juga dengan adanya pemetaan maps ini, pemetaan empati ini atau empathy maps ini juga membuat kita merasa yakin dengan ide kita gitu. Jadi antara dari jarak ide ke sampai kita melakukan survei, tag, dan lain sebagainya, film dokumenter itu tidak ada keraguan dan kita merasa yakin sama ide kita gitu. Nah, ada beberapa komponen nih di dalam empathy maps ini gitu. Yang pertama itu ada person yang di dalamnya itu person yang di dalamnya itu ada nama, usia, gender, terus apalagi ya, kayak posisi, terus pengalaman, itu di persen. Lalu yang kedua ada gain, GAIN. Nah, itu di dalamnya itu ada seperti harapan, terus keinginan gitu. Lalu yang ketiga itu ada pain, PAIN, itu kayak kekhawatiran, keresahan, kayak seperti itu. Nah, selain 3 komponen tadi, itu juga ada think and feel. Think and feel tuh kayak
kita membuat film dokumenter itu dari apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita pahami gitu. Nah selain itu juga ada C itu seperti kejadian atau peristiwa yang kita lihat secara langsung gitu. Atau yang pernah kita lihat gitu kan. Lalu selain itu juga ada say and do, dimana itu kayak kebiasaan yang kita lakukan atau ya seperti itu. Lalu ada hear itu kayak apa ya, sumber informasi yang kita dapat, jadi itu sumber informasi, jadi didengar gitu kan. Nah selain empathy maps, jadi ini ada contoh dari empathy maps yang kemarin dicontohin sama bapaknya ya, jadi bisa kalian lihat kira-kira seperti inilah empathy maps gitu ya. Dan kemarin juga kita membagi kelompok lagi gitu ya menjadi 4, dimana kelompok ini dibuat untuk kita melakukan syuting, asik syuting banget gitu, melakukan tahap pembuatan film dokumenter, dimana dari pembuatan proposalnya terlebih dahulu, lalu kita melakukan presentasi proposal, apakah proposal tersebut sesuai dan cocok untuk bisa kita lakukan, dan tag video, lalu kita mulai syuting dan akhirnya bisa kita tampilkan di depan semua teman-teman gitu. Dan cukup panjang tahapnya. Ini bakal seru banget sih kayaknya, karena kita bakal kerja bareng-bareng. Semoga kompak terus kelompoknya, dan semoga film dokumenter ini bisa ditonton dan bisa bermanfaat buat semua orang juga, dan semua orang bisa menikmatinya dengan sangat amat baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan kayak cerita-cerita gimana kita bikin proposal sih kayaknya. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.